Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi di video kali ini kita akan membahas atau mempelajari tentang persamaan logaritma. Nah, persamaan logaritma itu apa sih? Jadi persamaan logaritma itu adalah persamaan yang di dalamnya ada logaritma di mana numerus atau bilangan pokok dari logaritma tersebut mengandung variabel. Nah, di sini ada 5 persamaan logaritma yang akan Ibu jelaskan. Jadi bentuk-bentuknya seperti ini, seperti yang tertera pada layar ya. Nah, jadi persamaan logaritma yang bakal kita bahas pertama adalah persamaan logaritma yang bentuknya basis A log fx sama dengan basis A log p dengan syarat A lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1, di mana A ini adalah basis ya. Jadi syaratnya basisnya harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Terus syarat kemudiannya adalah fx lebih dari 0 serta p lebih dari 0, di mana fx dan p ini adalah numerus. Jadi syarat lainnya adalah numerusnya harus lebih dari 0. Nah, kalau kita temukan bentuk persamaan logaritma seperti ini, bagaimana penyelesaiannya? Nah, penyelesaiannya adalah fx sama dengan p. Kita lanjut ke contoh soal ya. Nah, di sini contohnya adalah nilai x yang memenuhi persamaan basis 2 log x ditambah basis 2 log 3 sama dengan basis 2 log 6 adalah, nah, di sini ada basis 2 log x ditambah basis 2 log 3. Kita selesaikan dulu ini, jadi kita sederhanakan terlebih dahulu dengan sifat penjumlahan logaritma ya. Masih ingat kan, jika ada basis sama, kemudian ada operasi penjumlahan, maka numerusnya dikalikan, sehingga menjadi basis 2 log x dikali 3 sama dengan basis 2 log 6. Nah, x dikali 3 berapa? X dikali 3 sama dengan 3x ya, jadi basis 2 log 3x sama dengan basis 2 log 6. Nah, karena basisnya sudah sama, maka penyelesaiannya adalah ini, fx sama dengan p, sehingga menjadi 3x sama dengan 6. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 3, sehingga didapat x sama dengan 6 per 3. 6 bagi 3 berapa? 6 bagi 3 sama dengan 2. Nah, kita sudah dapat nih, x-nya sama dengan 2. Tapi sebelum itu kita harus perhatikan syaratnya dulu. Syaratnya apa? Numerusnya harus lebih dari 0. Nah, numerus di sini adalah 3x ya. Jadi 3x sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6, di mana 6 lebih dari 0. Sehingga nilai x yang memenuhi persamaan tersebut adalah 2. Nah, kemudian kita masuk ke persamaan logaritma bentuk ketiga, yaitu bentuk basis A log fx sama dengan basis B log fx. Dengan syarat A lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1, B lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1, dan fx-nya lebih dari 0. Atau basisnya harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Jadi basis di sini adalah A dan B ya. Kemudian numerusnya juga harus lebih dari 0. Nah, jika kita temui persamaan logaritma berbentuk seperti ini, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan 1. Nah, kita langsung ke contoh soal ya. Nah, di sini nilai x yang memenuhi persamaan basis 2 log x pangkat 2 dikurang 7x ditambah 11 adalah basis 5 log x pangkat 2 dikurang 7x ditambah 11 adalah, nah, bentuknya sama ya seperti ini, di mana basisnya berbeda tapi numerusnya sama, sehingga penyelesaiannya adalah fx sama dengan 1, di mana fx-nya adalah x pangkat 2 dikurang 7x ditambah 11, sehingga menjadi x pangkat 2 dikurang 7x ditambah 11 sama dengan 1. Kemudian kedua ruas kita kurangkan dengan 1, sehingga menjadi x pangkat 2 dikurang 7x ditambah 11 dikurang 1 sama dengan 0. Kemudian jadi x pangkat 2 dikurang 7x ditambah 10 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan persamaan kuadrat ini. Kita cari dua bilangan yang jika dijumlahkan hasilnya negatif 7 dan jika dikalikan hasilnya 10. Kira-kira angka berapa ya?
Iya, benar. Negatif 2 dan negatif 5, di mana jika negatif 2 dan negatif 5 dikalikan hasilnya adalah 10, dan jika dijumlahkan hasilnya adalah 7, sehingga menjadi X dikurang 2 dikali X dikurang 5 sama dengan 0. Kemudian X dikurang 2 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 2. X dikurang 5 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 5. Nah, kita sudah dapatkan nilai X-nya, yaitu X sama dengan 2 dan X sama dengan 5. Selanjutnya kita perhatikan syaratnya. Syaratnya adalah fx-nya harus lebih dari 0 atau numerusnya harus lebih dari 0. Kemudian kita substitusikan nilai X yang kita dapatkan tadi, yaitu X sama dengan 2 dan X sama dengan 5 ke fx-nya, yaitu X pangkat 2 dikurang 7X ditambah 11. Nah, kita substitusikan sehingga menjadi X pangkat 2 dikurang 7X ditambah 11 sama dengan 2 pangkat 2 dikurang 7 dikali 2 ditambah 11. 2 pangkat 2 sama dengan 4, negatif 7 dikali 2 sama dengan negatif 14 ditambah 11, sehingga hasilnya adalah 1. Nah, 1 ini lebih dari 0 sehingga memenuhi. Kemudian kita substitusikan lagi X sama dengan 5. Sehingga menjadi 5 pangkat 2 dikurang 7 dikali 5 ditambah 11. 5 pangkat 2 sama dengan 25. Negatif 7 dikali 5 adalah negatif 35. Kemudian ditambah 11 sama dengan 1. Di mana 1 lebih dari 0. Sehingga nilai X sama dengan 2 dan X sama dengan 5 ini memenuhi. Maka nilai X yang memenuhi persamaan tersebut adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita ke persamaan logaritma berbentuk basis fx log gx sama dengan basis fx log hx. Dengan syarat fx tidak boleh sama dengan 1 dan fx lebih dari 0, gx lebih dari 0 dan hx lebih dari 0. Atau dengan kata lain, basis harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1, dan numerus harus lebih dari 0. Jika kalian menemukan persamaan logaritma berbentuk seperti ini, maka penyelesaiannya adalah gx sama dengan hx. Nah, kita langsung ke contoh soal ya. Nilai x yang memenuhi penyelesaian dari persamaan logaritma basis x log x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 3 sama dengan basis x log x ditambah 1 adalah... Nah, karena basisnya sama tapi numerusnya berbeda, maka penyelesaiannya adalah gx sama dengan hx, sehingga menjadi x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 3 sama dengan x ditambah 1. Kemudian kedua ruas kita kurangkan dengan x dan kita kurangkan dengan 1, sehingga menjadi x dikurang x pangkat 2 dikurang 2x dikurang x dikurang 3 dikurang 1 sama dengan 0. Selanjutnya kita sederhanakan dulu ini. Negatif 2x dikurang x sama dengan negatif 3 ya. Dan negatif 3 dikurang 1 sama dengan negatif 4. Sehingga kita dapatkan x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 4 sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan persamaan kuadrat ini. Kita cari dua bilangan yang mana jika dikalikan hasilnya negatif 4 dan jika dijumlahkan hasilnya negatif 3. Kira-kira berapa ya? Iya, benar. Negatif 4 dan 1. Sehingga menjadi x ditambah 1 dikali dengan x dikurang 4 sama dengan 0. X ditambah 1 sama dengan 0 sehingga x sama dengan negatif 1. X dikurang 4 sama dengan 0 sehingga x sama dengan 4. Nah, kita sudah temukan nih nilai x-nya. Kemudian kita perhatikan syaratnya. Nah, selanjutnya kita perhatikan syarat-syaratnya adalah fx lebih dari 0 dan fx tidak sama dengan 1. Atau dengan kata lain, basisnya lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Selanjutnya, gx lebih dari 0 dan hx lebih dari 0. Atau dengan kata lain, numerusnya harus lebih dari 0. Nah, kemudian kita substitusikan nilai x yang telah kita dapatkan tadi, yaitu x sama dengan negatif 1 dan x sama dengan 4 ke fx, di mana fx-nya tadi adalah x. Nah, x sama dengan negatif 1.
ternyata X sama dengan negatif 1 kurang dari 0, sehingga X sama dengan negatif 1 tidak memenuhi syarat pertama. Syaratnya ini, syarat fx lebih dari 0 dan fx tidak sama dengan 1. Selanjutnya, kita substitusikan X sama dengan 4. Maka X sama dengan 4 itu lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Sehingga X sama dengan 4 ini memenuhi persyaratan pertama. Nah, selanjutnya kita substitusikan X sama dengan 4. Nah, kenapa kita nggak substitusikan X sama dengan negatif 1-nya lagi? Karena tadi X sama dengan negatif 1 sudah tidak memenuhi syarat. Oke, kita lanjut ya. Kita substitusikan X sama dengan 4 ke Gx, di mana Gx-nya sama dengan X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 3, sehingga menjadi 4 pangkat 2 dikurang 2 dikali 4 dikurang 3. 4 pangkat 2 sama dengan 16, negatif 2 dikali 4 sama dengan negatif 8, kemudian kita kurangkan dengan 3, sehingga hasilnya adalah 5. Ternyata 5 lebih dari 0, sehingga X sama dengan 4 memenuhi syarat ini. Selanjutnya kita substitusikan lagi X sama dengan 4 ke Hx, di mana Hx-nya sama dengan X ditambah 1. Berarti X ditambah 1 sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5, di mana 5 itu lebih dari 0, sehingga memenuhi persyaratan ini, Hx sama dengan 0. Maka nilai X yang memenuhi persamaan tersebut adalah X sama dengan 4. Nah, kita sampai ke persamaan logaritma bentuk terakhir, yaitu bentuk A dikali basis A log fx pangkat 2 ditambah B kali basis A log fx ditambah C sama dengan 0. Dengan syarat A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, dan fx-nya lebih dari 0, serta A, B, dan C-nya adalah anggota bilangan real. Nah, untuk menyelesaikan persamaan logaritma berbentuk seperti ini, itu dengan cara kita memisalkannya. Jadi, kita memisalkan basis A log fx-nya itu sama dengan P, atau dengan huruf lain boleh juga Y, Z, atau yang lain juga boleh, terserah. Yang penting kita misalkan basis A log fx-nya itu, sehingga nanti menjadi A kali P pangkat 2 ditambah B dikali P ditambah C sama dengan 0. Nah, kita lanjut ke contoh soal ya. Nah, di sini nilai X yang memenuhi persamaan basis 3 log kuadrat X dikurang basis 3 log X pangkat 2 dikurang 3 sama dengan 0 adalah... Nah, kita bisa sederhanakan dulu nih bentuk basis 3 log X pangkat 2-nya. Dengan apa? Dengan sifat koefisien logaritma ya, dimana jika basis atau numerusnya berpangkat, maka pangkat dari basis dan numerusnya itu menjadi koefisien, sehingga menjadi basis 3 log kuadrat X dikurang 2 dikali basis 3 log X dikurang 3 sama dengan 0. Kemudian kita misalkan, basis 3 log X-nya itu sebagai P, sehingga diperoleh, P pangkat 2 dikurang 2P dikurang 3 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Kita faktorkan persamaan ini, kita cari dua bilangan, yang mana jika dikalikan hasilnya negatif 3, dan jika dijumlahkan hasilnya negatif 2. Berapa tuh? Nah, iya, negatif 3 dan 1, sehingga kita dapat P dikurang 3 dikali P ditambah 1 sama dengan 0. Nah, P dikurang 3 sama dengan 0, berarti P-nya sama dengan 3. Kemudian P ditambah 1 sama dengan 0, maka P-nya sama dengan negatif 1. Nah, kita sudah dapat nilai P-nya. Setelah itu, kita kembalikan ke permisalan, di mana P itu sama dengan basis 3 log X. Nah, basis 3 log X sama dengan 3, X sama dengan 3 pangkat 3 ya. Nah, 3 pangkat 3 berapa? Sama dengan 27. Kemudian, basis 3 log X sama dengan negatif 1. Berarti X sama dengan 3 pangkat negatif 1. Nah, 3 pangkat negatif 1 itu sama dengan 1/3. Oke, sekarang kita sudah dapatkan nilai X-nya. Sekarang yang kita perhatikan adalah syarat dari persamaan ini. Nah, syaratnya adalah fx lebih dari 0.
Nah, kita substitusikan nilai yang sudah kita dapat tadi, yaitu X sama dengan 27 dan X sama dengan 1/3 ke fx-nya. Nah, fx-nya tadi adalah X, sehingga X sama dengan 27, di mana 27 itu lebih dari 0, sehingga 27 ini memenuhi. Kemudian X sama dengan 1/3, di mana 1/3 itu juga lebih dari 0, sehingga nilai X sama dengan 1/3 itu memenuhi syarat. Maka nilai X yang memenuhi persamaan tersebut adalah X sama dengan 27 dan X sama dengan 1/3. Oke. Nah, oke, sekian dari pembahasan tentang persamaan logaritma pada hari ini. Ya, semoga bermanfaat dan thank you for watching.